Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Hai, ini anakku namanya Devanka. Devanka sebetulnya udah mau tidur, tapi katanya kita mau buat live streaming dulu. Materinya tentang bagaimana membuat atau menggambar apa ya? Ondel-ondel ya. Bentar. Kita akan terangin dulu. Kita akan menggambar ondel-ondel. Kalau tadi di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di channel ini, bisa dilihat itu ada cara menggambar ondel-ondel juga ya dia. Tapi tadi tanpa Devanka, sekarang hari ini kita akan buat gambarnya dengan Devanka. Atau anaknya nggak bisa diam memang mungkin itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan buat. Tapi sebelumnya kita mau cerita dulu ya. Ini adalah gambar apa namanya, salah satu gambar yang sudah saya buat. Ini adalah gambar ondel-ondel seperti ini teman-teman. Ya. Ondel-ondel itu apa deh sebetulnya? Ondel-ondel itu boneka. Terus? Tapi besar, terbuat dari kayu. Oh, boneka itu besar, terbuat dari kayu. Kenapa dia buatnya besar? Supaya orang bisa muat. Supaya orang bisa muat di dalamnya. Lewat mana sih orangnya emang? Lewat belakang? Dari bawah. Oh, dari bawah sini dong ya. Sini, masuk ke dalam. Terus gimana caranya dia bisa lihat? Ada ininya kan ada bolongannya buat dia lihat. Oh, ada lubangnya ya, supaya mereka bisa lihat jalanan di depan ya. Iya. Dan ini adalah salah satu contohnya. Kita akan buat seperti ini. Tapi kali ini kita akan tantang Devanka kita akan kasih challenge Devanka untuk buat boneka ondel-ondel juga, ya. Ini boneka. Ya maksudnya menggambar ondel-ondel. It's not a challenge. We're going to draw it. Ya, silakan. Sekarang kita akan coba menggambar ondel-ondel. Teman-teman siapkan dulu apa namanya, kertasnya dan markernya seperti ini ya. Spidol, ya, spidol hitam. Nah. Oke, seperti ini deh. Kalau pakai topi gelap. Oke, langsung aja kita akan buat gambar ondel-ondel dengan cara seperti ini. Posisi kertasnya harus berbentuk portrait seperti ini teman-teman. Bukan seperti ini ya. Ini namanya landscape, ini portrait. Landscape ini lebih panjang ke arah samping kanan atau kiri. Kalau portrait itu ke arah atas. Atau horizontal dan vertikal. Iya, pintar sekali Devanka. Ya, sekarang kita akan langsung mulai aja ya. Mr. Al udah pegang spidolnya dan Devanka juga. Sekarang kita akan mulai dengan mencoba menggambar ondel-ondel. Kita akan mulai lagi, teman-teman. Seperti biasa, pertama kita harus buat mukanya dulu dengan cara membuat apa nih, setengah lingkaran ya atau setengah oval seperti ini. Dan jangan terlalu ke atas karena kita akan membuat rambutnya nanti di sini yang terbuat dari bambu dan ya. Setelah ini kita akan kasih garis batas. Seperti ini ya. Kita punya seperti apa sih ini? Seperti kantung ya, kantung ajaib ini. Kantung ajaib emang. Iya, seperti itu. Terus setelah kita seperti ini, sekarang kita akan buat kupingnya dulu nih dari kanan ke kiri nih. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita akan gambar kupingnya. Telinga.
Oh iya, telinga bukan kuping ya. Tidak sopan. Tidak sopan katanya kalau kita ngomongnya kuping. Harusnya apa? Telinga. Telinga. Iya. Oke. Setelah kita gambar dua telinganya, sekarang kita akan buat matanya dulu. Tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah, tapi di tengah-tengah. Seperti ini. Tapi jangan tengah-tengah juga. Karena nanti kita akan membuat bola mata. Bola matanya sisakan putih-putihnya sedikit supaya dia kelihatannya agak sedikit hidup warnanya. Oh jadi kayak iya. Ada putih. Ini yang simple banget yang bisa kita lakukan. Aduh. Sebetulnya udah agak ngantuk tapi ya nggak apa-apa lah karena ini permintaan dari Tuan Putri. Baiklah, kita akan buat alisnya. Seperti itu. Lalu kita akan buat hidungnya. Hidungnya mau dibuat apa ya? Simpel aja deh ya. Gini aja ya. Karena ini anak-anak, ondel-ondel berbentuk anak-anak. Dan mulutnya. Seperti apa ya? Kecil, itu aja lah, nggak apa-apa lah. Kita akan membuat ondel-ondel tidak seperti aslinya. Karena kalau kita buat seperti aslinya akan tampak sedikit menakutkan ya. Saya khawatir nanti anak-anak pada takut. Nah ini makanya dibuat sesimpel mungkin. Oke, di bagian atas kita akan buat garis atas untuk bagian atas kepalanya. Nanti kita akan buat rambutnya di sini ya. Matanya sipit banget. Iya. Kita akan buat rambutnya seperti ini. Kita mulai dari sebelah sini samping kiri dan kanan. Kita akan buat hampir sama ya. Kalau ditambah satu di sini, berarti dia harus tambah satu di sini. Kalau ditambah satu di sini, harus tambah satu di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Coba kita lihat Stefanka seperti apa gambarnya. Iya. Kurang satu lah. Iya. Oke, sekarang kita akan buat rambutnya itu seperti ini ya. Oke, kita akan buat semuanya seperti ini teman-teman. Sabar, pelan-pelan kita kerjakan satu-satu. Emang ini PR. Iya, kalau kita tidak sabar nanti ondel-ondelnya jadi kelihatan berantakan. Seperti ini. Tara. Oke. Sudah kelihatan ondel-ondelnya. Hasilnya udah mulai ngantuk nih. Ya, selesai ini kita langsung cuci kaki. Nanti minum obat cacing. lah. Dan tidur. Obat. Kamu kan pendek banget sih. Sini dong. Duduknya di atas sini. Nah, ini. Oke, sekarang kita akan sebentar. Lupa. Satu lagi. Ngantuk jadinya lupa. Karena sudah ngantuk, sudah malam, jadinya agak sedikit kurang konsentrasi nih. Iya. Sebentar. Aduh, ini jatuh. Oke, next kita akan buat karena ondel-ondel itu boneka yang tidak ada lehernya ya. Kalau ada lehernya seperti kita, dia bisa mudah patah ke kanan atau ke kiri. Gitu. Jadi ondel-ondel itu langsung nempel dia badannya seperti ini. Ya. Jadi dia akan buat seperti ini. Sisakan space-nya sedikit di sini. Sebentar. Karena kita akan membuat. Oke.
Ini adalah garis yang salah, tapi kalau teman-teman menemukan kesalahan seperti ini, Kita bisa kita bisa gambar. apa? Ya, kita harus memodifikasi atau dibuat ini aja. Udah. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang salah, jangan nangis. Mami, aduh salah, aku mau balik lagi, mau ulang lagi. Jangan ya. Kenapa? Supaya nggak wasting paper. Ya, supaya nggak buang-buang air. Air kertas. Nggak buang-buang kertas ya. Karena kertas itu Emang terbuat kertas dari batu. pohon. Batu apa pohon? Pohon. Nah, kenapa? Kok kita harus menyelamatkan kertas? Soalnya kalau nggak ada pohon kita nggak bisa napas. Nggak usah napas, nggak ada oksigen. Oke. Maaf ya, ngantuk banget, capek banget. Tapi nggak apa-apa, kita akan menyelesaikan ini. Oke, next kita akan buat. Nah, di sini ada lubang. Ini lubangnya untuk apa? Melihat. Untuk melihat. Taruh mata. Jadi kalau misalnya masuk dari sini ke dalam begini nih, pakai zlup gitu. Nah, ini harus ada lubang di sini Supaya bisa lihat. supaya bisa lihat jalanan. Ya. Oke, next. Setelah ini kita akan buat kayak kotak amal ya. Kita akan buat bagian roknya, bagian bawah. Iya, seperti ini adik-adik. Kalau gambarnya kurang bagus nggak apa-apa, jangan berhenti ya, terusin aja sampai selesai. Kayak kulkas. Kayak kulkas. Bawahnya. Iya. Sekarang kita akan buat tangannya. Wow, ini tangan lagi ngapain ya? Lagi ke bawah aja deh ya. Tuh, seperti itu. Ini juga garisin tangannya. Wah, seperti itu. Wah, ini satu tangannya panjang, satu tangannya pendek. Oh, mungkin lagi begini, lagi joget-joget ya. Tung, tutak, tung, tutak, tung, tutak, tung, tutak. Iya, seperti itu. Ya. Lalu tangannya? Next will be, kita akan buat tangannya. Ini, karena ini agak sedikit, ini Al mau kasih sedikit modifikasi nih, biar tangannya sama. Panjang. Oke, kita akan buat jarinya. Manusia itu jarinya ada 6 kan? 5. 5 apa 6? 5. 5 jari di 5 jari di satu tangan. Setelah ini kita akan membuat kaki orang yang lagi joget ya. Ini memang fat. Gendut banget. Kita akan buat kakinya, teman-teman. Enggak punya. Kita akan buat kakinya ya. Ada orang di dalamnya ternyata, teman-teman. Ya iya. Udah bilang kan. Iya sih. Masukin kepalanya ya, berarti ada orang di dalamnya. Biasanya orangnya itu menggunakan pakaian yang gelap supaya dia nggak kelihatan pada saat dia berjoget, kakinya nggak kelihatan. Kayak beneran. Coba kita lihat Devanka gambar seperti apa. Tunjukin ke teman-teman dong. Bentar, ada yang salah. Sebentar, ada yang salah. Aduh, kakinya nggak bisa diselencorin. Nah, seperti ini. Yuk. Coba tunjukkan. Salah lagi. Supaya lebih bagus. Diapain? Tidak ada Mr. White. Tidak ada Mr. White. Oh, tidak ada putih-putihnya. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat kakinya ya. Ayo, nih kakinya lihat nih cara bikinnya nih. Dia begini, jarinya kecil, ada ininya, lalu ada tumitnya. Seperti itu. Ini jempolnya sedikit. Seperti itu, teman-teman. Wah, kakinya goyang-goyang biasanya dia. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Seperti itu. Nah, nggak apa-apa, salah-salah dikit. Namanya juga anak-anak, ya. Kalau kurang bagus, membuat kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Everybody make mistakes. So don't worry. As long as you guys continue your work.
kayak pakai Doang juga. sepatu apa tuh? Apa? Itu Buat menyelam. bukan buat skate di ice. Skate di ice. Iya. Sekarang waktunya dekorasi. Yuk, ini didekorasi dulu. Misalnya mau kasih apa ya? Nggak boleh sama. Depanka harus punya ini sendiri, apa namanya? Cara sendiri. Biasanya ondel-ondel itu bajunya itu warnanya sangat terang-terang ya. Ada hijau tua, hijau muda, kuning, merah. Tujuannya apa? Kenapa ondel-ondel itu warnanya colorful banget, banyak warnanya. Kira-kira dia tahu nggak? Tujuannya apa? Warnanya ada pink, merah, purple, ada segala macam. Menurut Ivanka, kenapa? Ada nyamuk. Supaya kalau ininya warnanya terang, jadi kakinya nggak kelihatan. Kalau warnanya terang supaya orang-orang melihat dia jadi point interest, dia jadi salah satu. Jadi ada ondel-ondel. Iya, dan meriah gitu warnanya. Jadi anak-anak pada nggak takut dan dia jadi point interest itu bahasa Indonesia apa ya? Jadi pusat perhatian. Seperti itu. Pusat perhatian. Jadi orang-orang pada senang. Ada ondel-ondel. Kalau ondel-ondel warnanya hitam, terus kotor. Bosen. Ada yang nonton nggak kira-kira? Enggak. Mukanya dihitemin, tangannya dihitemin, bajunya hitam. Semuanya hitam, terus kayak kejebur ke dalam got. Ya. Kalau sudah itu, sekarang kita akan membuat dekorasi untuk bagian ininya, bawahnya. Isra akan coba membentuk sebuah pattern. Motif atau pattern batik. Isra suka seperti ini? Triangle. Ya, boleh. Mau ya? Seperti batik ya. Karena orang Indonesia itu terkenal dengan batik. Batik itu adalah kesenian atau nilai budaya yang harus kita lestarikan. Batik kayak pattern gitu. Nah, sekarang misalnya tanya, kalau di sekolah setiap hari apakah kita menggunakan batik? Bisa enggak? Cuman hari Jumat pakai batik. Ya, berarti hari Jumat doang ya. Biasanya di Indonesia itu orang yang sekolah, orang yang di kantor, dan orang-orang yang semuanya menggunakan batik pada hari Jumat. Oke. Jumat. Oke, sekarang udah selesai belum ya? Oke, nanti dilanjutkan lagi. Pokoknya intinya seperti ini, teman-teman. Menggambar ondel-ondel. Ya. Iya. Oke, sekarang didekorasi di bagian atasnya dulu dong. Siap. Seperti apa kira-kira? Sudah. Iya, seperti ini. Gampang ya. Ini paling gampang. Gambar suka doang. Lucu banget ya. Ya, sekarang ini harus dimodifikasi bagian kanan kirinya. Misal mau kasih dia modifikasi, dia itu sebetulnya menggunakan shawl. Shawl itu adalah kain yang dilipatkan, dililitkan. Bahasa Inggrisnya scarf. Scarf ya. Bahasa Inggrisnya boneka apa? Doll. Doll atau puppet. Puppet itu kan namanya apa? Yo. Puppet itu
Puppet yang biasanya buat tangan, boneka yang buat tangan. Iya sih, masih termasuk boneka. Atau doll ya. Iya. Inilah dia hasil terakhir dari mencoba menggambar ondel-ondel. Nah, ondel-ondel ini sebetulnya agak sedikit modern ya, karena dibuatnya lebih simpel dan seperti kartun. Kalau aslinya teman-teman bisa lihat Di Google. bentuknya lebih dekoratif, lebih apa namanya, lebih colorful dan lebih natural. Hidungnya juga dibentuk seperti hidung beneran gitu, bibirnya dibikin merah, cantik pokoknya. Kalau ini kan hanya bentuk sederhana seperti ini. Oke, kita akan lihat hasil dari Devanka. Wah, keren banget gambarnya seperti itu. Nah, setelah kita menggambar, Mr. A mau cerita boleh nggak? Boleh sebelum tidur. Ya, sebelum tidur ya. Jadi nih, zaman dulu teman-teman, ondel-ondel itu, ini ceritanya tidak apa yang namanya? Kau tuh mau tiduran sih? Kok malah tinggal tidur? Bukan, tiduran. Ini ceritanya hanya karangan, jadi bukan benar-benar cerita. Jadi Mr. A mau cerita. Zaman dulu ya, ondel-ondel ini, yang ini namanya, misalnya, namanya siapa? Namanya dia misalnya. Teman-teman ada ide nggak? Namanya siapa? Misalnya nama ondel-ondelnya Fatime. Wah, Betawi banget kan. Fatime jande Singapura, punya anak namanya Gofur. Hah? Nah, itu satu lagu lama ya. Oke, sebut saja ini ondel-ondel. Jadi zaman dulu. Ya, Ondi. Sebut saja dia namanya Ondi ya. Ondi. Jadi zaman dulu itu pada saat teman-teman masih banyak yang tinggal di hutan, zaman dahulu itu ada makhluk besar banget seperti dinosaurus yang selalu keluar dari dari hutan. Nah, Ondi ini, dia ini sebetulnya tinggalnya jauh di dalam gua ya. Nah, di dalam hutan itu ada rumah, isinya ada anak kecil seperti Devanka dan sama adiknya. Nah, adiknya itu laki-laki. Jadi contohnya misalnya nama anak perempuan itu namanya siapa namanya? Lulu. Ya, Lulu dan Cutie namanya. Nama perempuannya Cutie, nama adiknya? Adiknya Siapa? Joe. Ya. Jadi Joe kalau malam selalu ketakutan teman-teman karena ada suara dung dung Nih. dung dung. Nah, seperti itu. Terus ternyata pada saat si Joe ini ketakutan, biasanya si Lulu tenangin dia seperti, kakak, aku takut banget kak, itu suara apa? Terus kata kakaknya, jangan takut, itu suaranya raksasa. Dia sepertinya lapar dan dia akan mencari makanan. Tapi kalau di rumah kita gimana kak? Tenang aja, jangan takut. Itu. Ternyata si raksasa itu bukannya pergi ke tempat lain, malah ke rumahnya anak itu. Akhirnya pada ketakutan kan. Si Joe-nya ketakutan, si Lulunya juga ketakutan. Cutie-nya ketakutan. Sampai akhirnya teman-teman, raksasa itu ngintip dari kamar dari jendela rumah itu. Jendela. Iya, dilihat sama dia seperti ini. Seperti ini. Iya, siapa itu di dalam? Seperti itu. Dilihat lagi dari sebelah kiri. Apakah ada orang di sana?
Kalau raksasanya datang, biasanya si Cutie sama si Jo ngapain? Ayo. Diem aja. Dia diam aja, dia ketakutan, dia di bawah bantal. Dia seperti ini. Seperti ini, di bawah selimut. Sebentar. Seperti apa coba? Iya, seperti itu teman-teman tuh ya. Ya, ngumpet di dalam sumur. Selimut, iya, aduh, salah. Di dalam selimut. Oke, setelah dia ngumpet di dalam selimut, suara itu datang lagi teman-teman. Ya, teman-teman pegang tangannya dari samping, ikutin. Ya, di tembok atau di table ya, atau di meja 1, 2, 3. Seperti itu suaranya teman-teman. Kita coba sekali lagi yuk, suaranya raksasa, kakinya seperti apa langkahnya? 1, 2, 3. Seperti itu ya. Ternyata masuklah dia. Oh, ternyata. Setelah dia 2 kali, 3 kali dia ketok pintu, gitu. Terus adiknya bilang, kakak aku takut, gitu. Kata kakaknya, jangan dibuka, itu raksasa. Raksasanya bisa meniru suara ibunya, seperti ini, Dek. Anakku, tolong buka pintunya. Itu neneknya. Oh ya, neneknya. Anakku, tolong buka pintunya, Cuk. Gitu. Kata si Jo, kakak, buka pintunya. Itu nenek kita kayaknya datang. Iya. Terus kata si itu gimana? Kata si kakaknya Cutie. Jangan, itu raksasa. Jangan apa? Jangan buka pintunya. Jangan dibuka pintunya. Oh iya, sampai dia 3 kali. Akhirnya pas yang 3 kali, pas raksasanya mau lihat begini, matanya diapain sama si Cutie? Dicolok. Colok pakai apa? Pensil. Pakai pensil yang tajam. Waduh. Dicolok matanya raksasanya. Trot. Ketakutan si raksasanya, akhirnya dia nggak berani datang lagi ke rumah Cutie and Jo karena dia ketakutan. Besoknya ternyata raksasanya datang lagi teman-teman. Suara raksasa seperti apa? Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dengan sangat marah, raksasa itu ketok pintu lagi. Adik kecil, tolong buka pintu. Ini papa. Itu papanya bukan? Bukan, suaranya nggak kayak gitu. Suaranya kayak gimana papanya? Kayak kamu. Oh, kayak aku. Ya, ternyata itu suara apa? Suara Raksasa. Iya betul. Itu ternyata suara raksasa. Nah, raksasanya memaksa membuka pintu dari rumah itu karena rumahnya kecil kan, dia buka pintunya seperti ini. Gitu. Ternyata pintunya patah. Jendelanya juga ditarik, jendelanya patah. Terus pas si Jo sama si siapa Cutie-nya ketakutan, tiba-tiba datanglah ini namanya ondel-ondel. Ondi datang tiba-tiba, gitu karena Ondi kan juga besar kan, dia kayak raksasa ya deh. Terus tiba-tiba si raksasa ngeliat di sebelah kirinya dia, hah, apa itu? Ternyata Ondi berdiri di samping raksasa. Hei, itu kanan. Oh ya kanan. Apa yang kau lakukan? Kata dia gitu. Aku lapar, aku ingin makan anak kecil di dalam rumah ini. Pergi kau, atau aku yang akan makan kau. Gitu. Aku juga lapar, aku mau makan raksasa. Pas Ondi bilang dia mau makan raksasa ketakutan. Iya. Akhirnya raksasa kabur dia. Ngacil. Nah setelah itu, Ondi buka pintu dari rumah itu. Adik-adik, jangan takut, ini Ondi. Kakak, itu Ondi. Ondel-ondel yang besar itu. Dia ingin membantu kita. Iya, jangan takut, buka pintunya. Sekarang aku akan pasang pintunya lagi ya. Aku akan pasang jendelanya lagi. Oke?
Ya, makasih gitu. Akhirnya dipasangin lagi, dibenerin lagi sama Ondi. Nah, ini dia. Ondi ini adalah ondel-ondel baik yang membantu kedua anak tersebut untuk Sebentar. bersembunyi di dalam rumahnya dari kejaran apa? Dan kejaran raksasa. Iya, Dan betul. rumahnya seperti ini sekarang. Sebentar. Coba. Seperti apa Simple sih? house. Pengen lihat. Oh iya, betul. Karena jendelanya sudah benar. Pintunya sudah benar. Oke, teman-teman. Kelihatannya sudah malam. Sekarang waktunya untuk istirahat. Jadi buat teman-teman, kita nanti ketemu lagi besok. Kita akan ngomongin lagi tentang bagaimana mewarnai ondel-ondel ini sehingga gambarnya akan terlihat lebih rapi dan bagus. Oke, ada yang mau disampaikan? Irfan Kamoris? Dadah. Jangan lupa untuk apa? Subscribe dan Subrek. like. Subrek. Subscribe dan like. Ya, subrek. Subscribe Ya, dan like. dan like ya, supaya nanti kita cerita lagi yang lebih seru lagi tentang ondel-ondel, tentang naga, tentang yang lain-lain. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok seperti biasa jam 2 siang dan jam 7 malam. Ya, yang mau ikutan live, mau kasih komentar juga boleh di bawah. Mau cerita tentang apa, tinggal tulis aja, ketik Mr. Al, aku mau cerita tentang raksasa yang dibohongin sama kelinci misalnya, atau apa? Itu cerita yang judulnya kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura, iya. Siapa yang paling cepat? Apakah kelinci atau kura-kura yang larinya lebih cepat? Karena mereka akan mengikuti lomba lari maraton. Kenapa kelinci? Kelinci karena lompat kok itu kan. Oh, tapi nanti lihat Tapi ya. nanti Apa yang terjadi jangan dikasih tahu dulu, karena kita akan cerita lagi besok jam 2 siang. Ya? Oh, jam 2. Maunya jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Jam 3 iya, enggak apa-apa lah, jam 2. Oke, jam 2, jam 4 dan jam 7 malam. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bye-bye. Dadah.